Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa tanggal 19 April 2022, yaitu tertulis di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Molo di bibeltai di dogma songonon. Jadi lehonokku matunasida roha sisangunjur. Jala suatonokku todinai baru tu bagasan ate-ate nasida. Jala paholangokku maroha batu sian daging nasida. Jala lehonokku matu nasida roha sibuk. Ima sahatna hatani tuhatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tujuan pemberitaan Nabi Yehezkiel antara lain menyampaikan berita penghukuman atas umatnya yang berdosa, tetapi sekaligus hendak menopang iman umat yang setia yang hendak dipulihkan dan dikuatkan. Dan itulah Yehezkiel yang namanya berarti Allah menguatkan. Tuhan menjawab Yehezkiel tentang sisa Israel. Penduduk Yerusalem benar dalam anggapan bahwa orang-orang Israel telah jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengalihkan tanah itu kepada mereka. Orang Israel telah diserahkan ke negeri-negeri di mana Tuhan tidak lagi menjadi tempat kudus bagi mereka. Tuhan akan menghimpun dan mengembalikan mereka ke tanah Israel. Pengembalian posisi bukan hanya secara geografis di tanah Israel, tetapi juga kepada penyembahan yang benar akan Tuhan. Mereka akan menjauhkan segala dewa yang menjijikkan dan segala perbuatan keji dari mereka. Tuhan akan melakukan pembaruan spiritual, membarui hati mereka dan memberi roh yang baru. Melembutkan hati mereka untuk menjadi taat melakukan segala ketetapan dan peraturannya dengan setia. Boleh kita bandingkan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 33. Tetapi hukuman tetap ditimpakan atas keberpautan hati mereka kepada dewa-dewa dan perbuatan-perbuatannya yang keji. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Ketika Israel harus dibuang akibat kejahatannya, mereka tetap dalam
pemeliharaannya. Allah dalam kekudusannya tetap memelihara mereka dan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke tanah perjanjian. Ia telah memilih mereka sebagai umatnya dan tidak mengalihkan status itu kepada bangsa lain. Allah juga memampukan mereka untuk melakukan pembaharuan dari diri sendiri. Pusat kehendak dan semangat mereka untuk menyembah dan memuliakan Tuhan akan dikembalikannya dalam kasih-Nya. Tuhan memperbarui keinginan kita yang terdalam untuk mendekat kepadanya dan meninggalkan segala kejahatan. Sekotor apapun masa lalu dan keinginan hati kita, Tuhan sanggup mengubah kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah bagian penting dalam kehidupan manusia siapapun itu. Dan kita juga menghubungkan hati dengan tingkah laku atau sifat seseorang. Contoh, dasar tidak punya hati. Teganya ibu itu membuang darah dagingnya sendiri. Karena perasaan manusia itu ada di hati. Ada istilah kata baik hati, padahal yang melakukan kebaikan adalah orang atau si pemilik hati tersebut. Kalau kita baca dalam judul dari nats ini adalah janji tentang pembaharuan Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka memberontak kepada Tuhan. Tetapi tetap saja Israel adalah bangsa pilihan Allah. Demikian juga kita sebagai Israel. Dalam rohani, kita masih suka memberontak kepada Tuhan. Dan sering kali kita menyakiti hati Tuhan dengan sikap dan tingkah laku kita yang tidak berkenan atau hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Karakter inilah yang harus kita rubah. Kalau dulu kita masih suka melawan Tuhan, tetapi marilah kita merubah karakter kita itu. Karena kalau kita mau merubah karakter kita, Tuhan akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Kalau kita cermati mulai dari kitab Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, Allah selalu menginginkan perubahan yang diawali di dalam diri atau inner life. Itulah sebabnya Allah berfirman melalui nats ini. Dengan firman Allah, kita dapat melihat bahwa sasaran pembaharuan yang utama dan pertama ialah roh, batin, dan hati. Tidak mungkin manusia dapat percaya dan setia kepada Allah jika roh, batin, dan hatinya masih dikuasai oleh roh-roh kegelapan. Itu sebabnya Nabi Yehezkiel kembali menekankan firman Allah tentang pentingnya perubahan batin dan hati itu dengan mengatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Yehezkiel pasal 36 ayat 36. Dengan demikian, ketaatan bukanlah sebuah kepura-puraan sebagaimana sering dilakoni oleh orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Lama, atau orang Yahudi
pada perjanjian baru. Ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, hari-hari besar agama, pantangan makanan, sunat dan lain-lain adalah kepura-puraan. Semuanya itu mereka lakukan sebagai cara untuk menonjolkan dan mengagungkan kekuatan diri sendiri, sekaligus menghakimi orang lain yang tidak melakukannya. Dengan semua yang mereka lakukan itu, mereka menganggap diri benar dan kudus, sehingga Allah tidak lagi dimuliakan. Mereka seolah-olah baik, taat kepada Allah, dan kudus bila dilihat dari unsur lahiriah. Namun hati mereka jauh dari Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya pasal 29 ayat 13. Perilaku kemunafikan seperti itu terus berlangsung hingga pada zaman perjanjian baru, sehingga Yesus juga memberikan teguran dengan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius pasal 15 ayat 8. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya yang dapat mengubah hati, pikiran, atau budi kita ialah firman Tuhan. Marilah kita senantiasa terus-menerus menerima firman Tuhan dan membiarkannya untuk berkuasa di dalam budi atau pikiran kita, sehingga kita dapat tampil beda dari segala hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Firman Tuhan yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kita akan memampukan kita untuk mengenal mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Hal-hal yang baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan sesama manusia, biarlah itu keluar dari hati yang terdalam, yaitu hati yang telah diisi dan dikuasai oleh firman Allah. Dengan kata lain, bahwa segala perilaku kita merupakan perintah dari dalam batin hati atau pikiran yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan, yang selalu membaharui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima pada saat ini. Biarlah firman-Mu selalu membaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengenal mana yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami orang percaya di seluruh dunia ini ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin roh kami dan baharui hati kami. Hanya kepadamu kami berserah. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Horas, Salam.